Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang saya cintai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari yang cerah ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami naikkan rasa syukur kami, Tuhan, kehadirat-Mu yang maha kuasa. Karena sepanjang istirahat kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan menjagai kami, melindungi kami, dan membangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa, dan memulai hari kami ini, di hari Domingos ini, minggu ini Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Masuklah Tuhan ke dalam hati kami, beracaralah seluas-luasnya ke dalam hati kami. Apa yang kami dengar firman-Mu pada pagi hari, biarlah boleh kami mampu lakukan dalam kehidupan kami. Kami alaskan ibadah ini Tuhan, dalam tangan-Mu. Kami berdoa pada seluruh permisa, dimanapun mereka berada dengan pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan beserta dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang melandasi renungan pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, mari kita mendengarkan renungan pagi ini dari buku Melangkah Bersama Tuhan yang ditulis oleh Ibu Maria Eti. Makna di atas kursi roda. Makna di atas kursi roda. Hari itu udara cerah. Hari semedi, mahasiswa ilmu komputer di sebuah perguruan tinggi di Kanada sedang menikmati liburan di rumah teman akrabnya. Sehari sebelumnya, ia baru saja menempuh ujian yang membuat pikirannya penat. Suasana pagi itu teramat rileks, sinar matahari mentari terasa hangat menyentuh tubuh. Mereka sepakat untuk berenang. Malam sebelumnya hari memang sakit kepala, tetapi setelah minum obat rasa sakit itu tak bersisa. Tubuhnya terasa bugar dan ia memutuskan ikut berenang. Sebelum berenang, Hari melakukan pemanasan di pinggir kolam. Ia berloncat-loncat gembira. Bahan ujian yang sebelumnya menindih pikirannya telah terangkat. Pagi itu sungguh menyenangkan. Penuh canda riang. Hari segera menceburkan tubuhnya ke dalam kolam. Air kolam ternyata tak dalam, hanya sekitar 1,2 meter saja.
Tak ada yang menduga malapetaka menghadangnya. Dalam sekejap kegembiraan di antara sekawanan anak muda itu berubah menjadi kepanikan. Kepala Hari berbentur dasar kolam renang. Lalu tubuhnya tak sadar mengambang di permukaan air. Teman-temannya langsung mengangkatnya ke pinggir kolam. Sementara Hari merasa tubuhnya seolah melayang. Mereka segera membawa Hari ke rumah sakit terdekat. Di dalam ambulans Hari muntah-muntah. Kepalanya sangat sakit. Seketika pikirannya melayang ke Jakarta. Ketika salah seorang temannya semasa kanak-kanak juga jatuh dari pohon jambu. Anak itu muntah-muntah dan tak lama kemudian ia meninggal. Saya tidak mau mati dari orang. Betapa repotnya membawa jenazah pulang ke Indonesia, Hari membayangkan. Di dalam ambulan ia terus berdoa, memohon agar Tuhan mengizinkannya tetap hidup. Tak terbersit sedikit pun dalam benaknya bahwa kecelakaan itu akan membuat tubuhnya terpenjara dalam kelumpuhan. Baru setelah ia menyadari kelumpuhan membuatnya terpaksa tergantung kepada orang lain. Dan ketika ia merasa kejenuhan membelenggu dirinya, ia menoleh masa kelam itu. Setelah melalui serangkaian pergumulan batin yang dahsyat, ia bisa menerima kenyataan yang terasa sangat pahit dan teramat getir itu. Akhirnya, ia bisa menghadapi kemalangan hidupnya dengan hati setegar batu karang. Bahkan setelah melewati sebagian hidupnya di atas kursi roda, ia memutuskan untuk aktif di dalam salah satu pelayanan gereja, yaitu pelayanan untuk menghibur orang-orang di rumah sakit. Ia pun tidak lagi menyesali peristiwa yang terjadi 19 tahun yang lalu, yang telah merenggut cita-cita dan masa depannya. Akibat kecelakaan itu, Hari harus menjalani tahapan rehabilitasi di sebuah rumah sakit di Toronto, Kanada. Dokter telah memvonisnya bahwa ia akan lumpuh seumur hidup kecuali ada mujizat. Setiap Hari mengalami cedera cukup parah di tulang belakangnya. Mendengar penjelasan tersebut sepanjang hari ia menangis, meratapi keadaannya. Tentu awalnya sangat sulit menerima kenyataan itu. Karena sebelumnya Hari adalah seorang pemuda yang penuh vitalitas. Usianya 21 tahun, masa depan yang membentang di hadapannya terasa cemerlang. Saya juga bercita-cita ingin punya istri dan anak-anak, ungkapnya dengan tatapan menerawang. Selama 11 bulan belajar menggunakan kursi roda dan berlatih menggerakkan tangannya, semua itu butuh ketelatenan tersendiri. Karena sebatas dada ke bawah, tubuhnya lumpuh, baal, tak bisa merasakan apa-apa. Di rumah sakit itu pun Hari melatih kesabaran. Setiap pagi dan setiap sore bersama teman-teman senasib, ia menjalani terapi dan latihan fisik. Tak jarang batinnya meronta bila teringat akan kuliahnya yang terbengkalai. Dalam kondisi demikian tak mungkin lagi baginya melanjutkan studi. Rasanya gundah gulana, agak terhibur manakala ia melihat korban-korban kecelakaan yang lain di rumah sakit yang sama-sama menjalani rehabilitasi di rumah sakit yang keadaannya lebih parah daripada dirinya. Salah satunya ia mendapati seorang nenek sedang menangis sesungguhkan. Ternyata cucunya yang waktu itu berusia 13 tahun mengalami kecelakaan renang seperti saya. Namun keadaannya lebih parah kelang hari. Yang lebih tragis, ibu dari anak malang itu sedang menjelang ajal karena kanker. Berbagai penderitaan yang dialami orang-orang di sekitarnya membuat Hari merasa bahwa bukan cuma dirinya yang mengalami kemalangan seperti itu. Salah satu seorang perawat mengatakan dan selalu mengingatkannya, kejadian itu bukan the end of the world. Kejadian itu bukan the end of the world. Hari pun belajar menjalani kehidupannya seperti air mengalir. Kesusahan sehari, cukuplah sehari ucapnya.
Kemajuan yang dialaminya hanya sedikit demi sedikit. Hari-hari pun membuat pelan, kebosanan terasa pekat karena semua aktivitas berjalan lambat. Setelah tahapan rehabilitasi usai tahun 84, Hari masih tinggal di Kanada selama 5 tahun. Karena perlu pengobatan di kandung kemih yang butuh antibiotik jenis terbaru. Saat di Indonesia obat semacam itu belum ada. Sehingga untuk sementara waktu Hari belum bisa pulang. Baru tahun 89 ia kembali ke Indonesia, tanah kelahirannya. Hari melewati kesehariannya aktivitas rumahan, ia jarang keluar rumah karena kondisinya tak memungkinkan. Mulanya ia hanya menonton televisi, mendengar radio, dan membaca, namun lama-lama ia merasa jenuh. Ia juga mengisi waktunya membantu pekerjaan Allahnya sebisa mungkin. Lalu setiap minggu dia mencoba untuk datang ke rumah sakit, melihat pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan Hari mulai sibuk mengatur mereka yang akan mengikuti ibadah. Meski ia sendiri berada di atas kursi roda, tetapi dengan wajah berseri, ia menghampiri pasien-pasien di rumah sakit tersebut. Hari menyadari bahwa hidupnya akan terus di atas kursi roda. Dan ternyata di atas kursi roda secara tak langsung ia bisa memberikan penghiburan kepada orang lain yang sedang sakit. Kini tak ada lagi penyesalan di batinnya. Saya menjalani hidup ini apa adanya, tandasnya. Cita-citanya dulu serasa telah terbang jauh, hilang tak berbekas. Hari telah realistis menapaki kesehariannya. Memang ia masih harus berjuang melawan kejenuhan yang kadang menghinggapi perasaannya. Namun ia telah menemukan makna lain dalam hidupnya. Di dalam kelumpuhannya ternyata masih ada seberkas kebahagiaan. Demikianlah renungan kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu menghadapi persoalan kehidupan. Mungkin masalah Bapak Ibu adalah suatu pencobaan-pencobaan yang berat bagi Bapak Ibu. Tetapi pada saat ini firman Tuhan di renungan pagi ini mau mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan biasa bahwa pada waktu kamu mengalaminya, itu bukan kamu sendiri yang mengalaminya. Orang lain pun pernah mengalaminya. Untuk itu jangan merasakan bahwa kamu adalah orang yang paling terpuruk di dunia ini. Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lihat, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Bangkit. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, Tuhan tahu kamu mampu melakukannya bersama Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong engkau agar kau mampu melewati pencobaan-pencobaan tersebut. So, jangan pernah merasakan bahwa kamu orang yang paling terkasihan di dunia ini. Jangan pernah merasakan bahwa engkau adalah orang yang paling terpuruk di dunia ini. Ingat, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Dan masalahmu pun sudah pernah dialami oleh orang-orang yang lain sebelum kamu. Masalahnya sekarang, maukah kamu menyandarkan segala persoalanmu kepada Tuhan? Maukah kamu memanggil Tuhan dalam persoalanmu? Karena ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Tetap semangat Bapak Ibu. Entah problem itu sakit penyakit, masalah keuangan atau apapun, masalah anak-anak, masalah komunikasi dengan orang tua dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, datanglah kepada Tuhan
maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Kalau itu mungkin dalam persoalan yang kamu hadapi, kamu membuat kamu merasa khawatir. Tapi Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sekali cukuplah untuk sehari. Jangan terus-menerus menyesali masalah yang engkau hadapi atau musibah yang engkau hadapi. Tatap ke depan karena Tuhan bersamamu. Maju bersama Tuhan. Jangan terus menyesali hidupmu. Tuhan mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup pula untuk sehari. Tuhan mampu menggantikan kesusahanmu dengan sukacita. So berharaplah kepada Tuhan. Apapun masalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pribadi lepas pribadi, Tuhan mau mengatakan pada pagi hari ini bahwa problemmu itu pun adalah problem biasa di hadapan Tuhan. Dan manusia lain pun telah pernah mengalami hal ini. Dan yakinlah bahwa problem masalahmu itu seberat apapun Tuhan katakan tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatanmu. Untuk itu jangan pernah terpuruk, jangan pernah menyerah. Panggil nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, jangan menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Penyesalan tidak berguna. Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan berlarut-larut karena itu akan merusak dirimu. Pasrah dan majulah ke depan bersama Tuhan. Maka kau akan dikuatkan Tuhan hari demi hari untuk mampu melewati masalahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini menjadi rema, kekuatan buat kita semua. Selamat hari Minggu, Domingus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu dan seluruh isi keluargamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.